Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Setelah bangsa Eropa keluar dari abad ke-8 atau disebut dengan The Dark Age of Europe di abad pertengahan, maka bangsa Eropa pada waktu itu berlomba-lomba untuk mencari daratan baru atau dunia baru. Karena pada saat itu bangsa Eropa berpikir bahwa daratan itu hanya ada di Eropa saja. Mereka berpikir bagaimana caranya menemukan dunia baru. Apa saja yang ada di balik laut yang ada di Eropa itu. Apakah di sana ada kehidupan atau bagaimana. Dan inilah penyebab bahwa bangsa Eropa dulu pernah menjelajah ke berbagai macam belahan dunia. Bahkan bangsa-bangsa Eropa pernah menemukan benua-benua yang saat ini kita tahu. Ada benua Amerika, ada benua Asia, Afrika, bahkan sampai benua Australia. Itu semua merupakan sebuah kontribusi dari penjelajahan bangsa Eropa untuk menemukan tanah-tanah baru atau dunia-dunia baru di luar kawasan Eropa. Sehingga di zaman dulu pernah ada sebuah perjanjian bahwa dunia ini pernah terbagi menjadi dua. Artinya dunia bagian barat dan dunia bagian timur. Di mana perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian Tordesillas. Apa yang disebut dengan perjanjian ini? Kenapa dunia sampai terbagi menjadi dua, barat dan timur? Ada apa di balik semua ini? Ayo kita bahas bersama. Kita putar dulu intronya. Pada awal-awal abad ke-15 hingga awal abad ke-16, jadi pada saat itu dunia-dunia Eropa penuh dengan misteri. Kenapa demikian? Karena pada saat itu bangsa Eropa baru saja keluar dari sebuah keterpurukan, di mana sebelumnya bangsa Eropa menjadi bangsa yang sangat mundur akibat mereka percaya dengan tahayul, mereka percaya dengan mitos-mitos yang disebut dengan abad ke-8 bangsa Eropa. Akhirnya mereka bisa keluar dari itu dan mereka bisa move on dari keterpurukannya, dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang bisa dikatakan superior. Karena pada saat itu bangsa Eropa sering mengadakan perjalanan-perjalanan atau penjelajahan-penjelajahan mencari dunia baru di luar Eropa. Bahkan sampai abad ke-16 bangsa Eropa itu gemar sekali untuk menemukan benua-benua baru di luar benua Eropa. Hingga terjadilah sebuah penemuan-penemuan besar di balik penjelajahan bangsa Eropa. Ada Christopher Columbus, ya, seorang penjelajah, kemudian ada Vasco da Gama, dan ada banyak lagi nama-nama dari bangsa Eropa di abad ke-15 hingga ke-16. Nah, bangsa Eropa di zaman dulu itu pernah membuat sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang akan disepakati oleh orang-orang Eropa, oleh benua biru, di mana dunia pada saat itu terbagi menjadi dua, yaitu dunia bagian barat dan dunia bagian timur. Kenapa bisa demikian? Karena pada saat itu peta dunia belum ditemukan yang namanya benua Asia dan Amerika. Jadi pada saat itu bangsa Eropa hanya membuat sebuah peta atau globe, di mana globenya itu sangat terbatas, hanya sebagian wilayah Amerika saja yang dipetakan. Kemudian pada saat itu juga ya pastinya adalah bangsa Eropa memetakan benua Eropa, ya, lengkap dengan kota-kota yang sudah terbagi-bagi seperti itu. Perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian Tordesillas. Tordesillas merupakan sebuah wilayah di sebelah barat laut, ya, sebelah wilayah barat laut di daerah Spanyol. Makanya disebut dengan Tordesillas, karena Tordesillas itu adalah sebuah wilayah di sekitar Spanyol di bagian barat laut. Nah, kenapa ada perjanjian Tordesillas? Nah, jadi begini, di tahun sekitar awal-awal abad ke-15 kemudian hingga awal-awal abad ke-16, di sana tentunya bangsa Eropa sangat antusias
untuk terus mencari dunia-dunia baru, menemukan sebuah benua-benua baru di luar daratan Eropa. Pada saat itu Portugis dan Spanyol merupakan bangsa yang sangat besar, di mana Portugis dan Spanyol ini gemar sekali melakukan perjalanan penuh dengan rintangan, bahkan sampai bertahun-tahun untuk hanya menemukan wilayah baru di luar benua Eropa. Nah, bangsa Portugis dan Spanyol ini mereka handal sekali untuk mengirimkan para pelautnya. Ya, seperti contoh kalau di Spanyol kita mengetahui ada Christopher Columbus yang berhasil menemukan benua Amerika. Kemudian di tahun 1493 keberhasilan Columbus ternyata didengar oleh pemimpin Spanyol pada saat itu. Pemimpin Spanyol pada saat itu bernama Ferdinand dan Isabella. Dan apa yang terjadi? Ferdinand dan Isabella meminta kepada Paus untuk mengakui bahwa Columbus sudah menemukan benua baru yang bernama Amerika. Karena pada saat itu pengaruh dari Paus ini masih sangat kental di Spanyol. Karena kan dulu di abad pertengahan pengaruh dari gereja itu sangat kental. Tapi masih kerasa di abad-abad mereka bangkit, pengaruh Paus masih kerasa. Akhirnya Paus mau tidak mau harus mengakui bahwa Spanyol dalam hal ini bisa menaklukkan dunia, terbukti dengan Christopher Columbus menemukan sebuah benua baru yang bernama benua Amerika. Nah, kemudian hal ini lantas terdengar oleh bangsa Spanyol yang lain, yakni bangsa Portugis atau sekarang disebut dengan Portugal. Nah, Raja Portugis pada saat itu tentunya ingin melakukan hal yang sama, bahwa mereka ingin menemukan sebuah wilayah-wilayah baru, tentunya tidak hanya Spanyol. Dan akhirnya mereka membuat sebuah perjanjian, karena bangsa Spanyol ini merupakan bangsa yang sangat handal ya, bangsa yang sangat ulung, sangat berani begitu. Akhirnya yang terjadi mereka membuat sebuah perjanjian Tordesillas, di mana isinya salah satunya adalah Paus Alexander keempat, Paus Alexander ke-6 maksud saya, itu membagi dunia lewat garis demarkasi. Ya, karena pada saat itu bumi hanya sebagian saja yang dipetakan, hanya wilayah bagian benua Amerika sebagian, kemudian Eropa dan juga berikut dengan pulau-pulaunya. Sedangkan kalau Afrika, Australia, Asia itu masih belum ditemukan. Dan akhirnya Spanyol itu memiliki hak di bagian bumi bagian barat, sedangkan Portugis bumi bagian timur. Tetapi jatah untuk Portugis ternyata tidak lebih lebar, tidak lebih luas dari garis yang ditetapkan oleh Paus itu. Dimana kalau Spanyol kan sangat luas wilayahnya, sampai barat bagian bumi itu milik Spanyol, sedangkan kalau Portugis di bagian timur. Akhirnya mereka nggak setuju tuh. Apa yang tentunya disepakati ternyata keberatan. Dan tentunya isi dari perjanjian Tordesillas itu salah satu diantaranya adalah juga dilarang untuk menjajah negeri-negeri yang dipimpin oleh Paus, ya, atau penganut umat Kristiani. Ya, tahu sendiri karena zaman dulu fungsi dari Paus ini bukan hanya sekedar pemerintahan, tetapi juga politik, ideologi segala macam itu masih dikuasai oleh Paus ya. Dan isi perjanjian Tordesillas salah satunya adalah tidak boleh menjajah negeri-negeri yang dipimpin oleh Paus begitu, dimana pengaruhnya juga sangat besar. Akhirnya Raja Portugis yaitu John II itu tidak sepakat, keberatan pada saat itu. Nah, akhirnya 1 tahun berikutnya, yaitu di tahun 1494, akhirnya mereka bertemu kembali di Tordesillas, ya, sebuah wilayah barat laut bagian Spanyol. Apa revisi dari perjanjian Tordesillas yang kedua ini? Pertama, garis demarkasi yang ditulis oleh Paus itu digeser sejauh sekitar 1185 mil laut. Ya, kalau dikilometerkan mungkin sangat besar itu, 1185 dari ke barat, kemudian menuju ke Tanjung Verde. Ya, Tanjung Verde sebuah tanjung atau di daerah-daerah Spanyol gitu ya. Dan dampaknya adalah Portugis menguasai sebagian barat, sebagian sisi timur Amerika. Kemudian
di tahun 1497 Vasco da Gama akhirnya bisa sampai ke India. Sejak saat itu bangsa-bangsa yang lain, Spanyol dan Portugis juga berlomba-lomba untuk menuju ke timur, sampai akhirnya menemukan Nusantara seperti itu. Jadi seperti itulah kronologis bagaimana perjanjian Tordesillas dibuat. Bumi itu terbagi menjadi dua, kemudian dibagi lagi karena tidak terima Raja Portugis ya. Akhirnya Spanyol menguasai bagian barat bumi, kemudian Portugis menguasai bagian timur bumi. Ya, seandainya tidak ada perjanjian Tordesillas, maka mungkin saat ini peta dunia tidak akan selengkap seperti sekarang ya. Dan tentunya melalui informasi sejarah ini tentunya bagaimana kuatnya pengaruh seorang paus itu. Jadi ketika paus itu menetapkan semua sesuatu, maka ideologi, politik, kemudian kebijakan-kebijakan itu masih dalam kendali paus ya. Karena sejak saat dulu kontribusi paus dan juga pengaruh paus ini sangat kuat di kalangan bangsa Eropa. Dari mulai abad pertengahan hingga awal-awal abad kebangkitan atau Renaissance. Nah, singkatnya ketika mereka sudah membagi dunia terbagi menjadi dua garis itu, di mana barat untuk Spanyol, kemudian timur untuk Portugis, maka bangsa Eropa sejak saat itu berlomba-lomba untuk mengadakan perjalanan-perjalanan hingga akhirnya bukan hanya bangsa Portugis dan Spanyol saja yang bisa membuat dunia memiliki temuan-temuan baru, termasuk bangsa Inggris juga mengadakan perjalanan, diikuti oleh bangsa Belanda, hingga akhirnya mereka sampai ke Nusantara. Jadi tidak heran kalau misalkan orang-orang zaman dulu ketika bangsa Eropa sudah mulai menjelajah di benua Amerika, mereka sebetulnya suku aslinya kan akhirnya tersingkir. Ada sebuah adegan ya di sebuah film, kalau nggak salah judulnya Apokalipto. Di ending adegannya itu scene-nya memperlihatkan bahwa seorang penjelajah dari Spanyol kalau nggak salah, Christopher Columbus itu ya, Christopher Columbus berhasil menginjakkan kaki ke dataran Amerika, hingga akhirnya scene-nya itu di film Apokalipto, orang-orang suku Maya itu akhirnya terusir. Mereka tidak mau terusik dengan keberadaan orang-orang yang lebih modern dan lebih beradab daripada mereka. Hingga akhirnya ya sekarang ini banyak ya keturunan-keturunan Eropa yang tentunya banyak menghiasi di belahan dunia manapun. Orang Amerika banyak kulit putih, orang Afrika ada yang kulit putih juga, walaupun nggak banyak ya. Australia apalagi. Sehingga ini juga membuat bangsa-bangsa yang lain tertarik untuk membuat sebuah penjelajahan hingga pada akhirnya menjadi sebuah imperialisme dan kolonialisme. Di balik semua itu tentu ada sejarah yang tidak bisa ditawar ya, karena memang bangsa Eropa kontribusinya juga sangat besar. Mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang, penuh dengan resiko yang besar, penuh dengan rintangan, bertahun-tahun meninggalkan anak istri dan kerabatnya di rumah. Demi apa? Demi untuk menemukan sebuah benua baru, termasuk benua yang kita tempati sekarang, benua Asia di bagian tenggara, tepatnya di Indonesia. Barangkali seperti itu ya gambaran perjanjian Tordesillas, di mana bumi pada masa lalu ternyata pernah terbagi menjadi dua dari sebuah kekuatan besar bangsa Eropa ya, didominasi oleh bangsa Eropa bagian barat, Spanyol dan Portugis. Spanyol bagian barat, Portugis bagian timur. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda. Kalau misalkan ada informasi yang kurang jelas atau ada referensi yang kurang kredibel, silahkan diskusikan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.